Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ya. Ini kita masih bab solat, masih membahas tentang kenikmatan yang Allah berikan di dalam solat. Pada hikmah ini menjelaskan tentang jumlah rakaat di dalam solat, terus kenapa ditentukan waktu zuhur, asar, maghrib, isya, kenapa diletakkan subuh pada waktu pagi. Jelas ya? Ini yang akan kita bahas. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat ini, maka insya Allah akan ada efek yang kuat untuk ibadah kita. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alimakin lata nuhudil ibadi ila muamalatihi. Alimal wujudi dha'fi minka. Alima wujudat dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakassara indadaha. Allah mengetahui kelemahan yang ada pada dirimu, maka Allah sedikitkan bilangan solat. Dan Allah mengetahui bahwa engkau membutuhkan karunia-Nya, maka Allah perbanyak pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati kita semuanya. Alima wujud dha'fi minka fakallil a'dadaha. Allah subhanahu wa ta'ala tahu kita ini lemah, ada kelemahan dalam diri kita, maka Allah sedikitkan jumlah. Allah tahu kita lemah, maka Allah sedikitkan jumlah solat itu. Jumlah solat paling berapa? Kan? Hitunglah setiap solat 5 menit, 25 menit je. Ya kan? Dari 24 jam hanya 25 menit tak diwajibkan. Dari 24 jam hanya 25 menit. Mungkin tak sampai. Mungkin tak sampai 5 menit solat itu. Ya kan? Hitung 5 menit lah setiap solat. Kalau 5 solat berapa berarti? 25 menit. Jadi 23 jam setengah, 23 jam 40 menit Allah kosongkan. Jelas ya. Allah tahu kita ni lemah, maka Allah sedikitkan solat itu. Jadi kita akan harus bersyukur kepada Allah. Allah sudah menempatkan 5 waktu yang sangat sedikit sekali, yang tak wajar bagi kita, yang sangat tidak wajar. Ya. Wa alima ihtiyajuka ila fadli fakassara imdaduha. Allah tahu kita berhajat kepada anugerah Allah. Kita butuh taat ni, karena nanti di akhirat barang siapa yang amal ketaatannya lebih berat daripada amal kejahatan, dia masuk surga. Walaupun sedikit, walaupun satu kata orang, sebiji sawi. Nanti di akhirat pun barang siapa yang amal kejahatannya lebih besar dari amal ketaatannya lebih berat, walaupun sebiji sawi lebih berat, dia masuk neraka. Yang artinya kita butuh dengan amal taat. Kalau hanya solat itu 5 waktu, istilahnya 25 menit, 23 menit hilang, ini kan tak wajar. Tak mungkin amal kebaikan kita lebih banyak. Allah tahu itu, bahawa kita butuh dengan taat ini, anugerah ini, maka Allah besarkan pahalanya. Jelas. Allah besarkan pahalanya. Ibadah solat nanti akan kita hitung nanti di sini. Itu bisa mencukupi
24 jam ibadah kita. Kalau solat itu benar. Masih ingat tak cerita Isra' Mi'raj? Datang kepada Nabi Musa, kan Rasulullah bertemu Nabi Musa. Kan Nabi Musa tak mungkin umatmu bisa melakukan 50. Akhirnya sampai 5. Allah tahu kita ni lemah, dikasih 5. Tapi pahalanya tetap 50. Satu solat sama dengan 10. Ya, satu solat sama dengan 10 solat. Jadi 5 solat ni sama dengan 50. Dikurangkan oleh Allah, pahalanya tetap. Nah, kalau Allah kurangkan dan pahala yang kurangkan, kita neraka semua. Karena standar memang 50 solat inilah yang bisa mencukupi, bahawa ibadah sehari ini bisa mencukupi kita termasuk orang yang taat dalam hari itu. Tapi Allah tahu kita lemah, kita banyak kesibukan duniawi. Allah kurangkan ibadah tersebut, tetapi nilainya sama. Nah, itu maksudnya di sini ya. Allah tahu kamu ini lemah, maka Allah sedikitkan jumlah ibadah itu. Dan Allah tahu kamu butuh dengan ketaatan, kau butuh dengan pahala, kau butuh dengan anugerah. Allah perbanyak pahalanya. Nah, jelas ya? Nah, termasuk penjelasannya. Ayyuhal abdu, wahai hamba, alimallahu minka wujudud da'fi. Allah tahu engkau ini lemah, banyak kelemahan. Wattakasul anha, dan Allah tahu kamu ini malas untuk dalam melaksanakan solat. Allah tahu kamu ini lemah. Allah tahu bahwa kamu ini malas untuk melaksanakan ibadah tersebut. Wa kasrata istighali kalima'asyik. Allah tahu kamu sibuk untuk penghidupan kamu, sibuk kerja kata orang. Ya. Allah tahu kita lemah. Ya. Allah tahu kita ni ada sifat malas. Allah tahu juga kita ni sibuk cari dunia untuk penghidupan kita. Lalu Allah faqallil adada salat. Allah sedikitkan bilangan solat tersebut. Ya. 5 salawat fi kulli yaumin wa lailah. Hanya 5 kali sehari, dalam sehari semalam. Ya, dalam sehari semalam. Fa farada 'alaika rak'ataini fi subhi. Allah jadikan 2 rakaat salat subuh, wa 4 raka'atin fi dhuhr, 4 rakaat salat zuhur, wa kadzal asr, 4 rakaat salat asar, wa 3 fil maghrib, 3 rakaat solat maghrib, wa 4 fil isya, dan 4 rakaat solat isya. Hanya itu saja yang diwajibkan. Hanya itu saja, tak lebih. Itu saja diwajibkan. Ini saja masih kita tinggal, apalagi 50. Berderai dah. 5 aja ni masih tinggal, apalagi 50. Ya. Wa ja'ala hadzal tartib, dan Allah jadikan susunan solat ini lihadzat tawawud, dengan waktu-waktu yang berbeda, litakuna qariban minallah, agar engkau selalu dekat dengan Allah. Ya. Subuh waktunya diatur oleh Allah, zuhur, asar waktu diatur oleh Allah, agar si hamba ini selalu dekat dengan Allah, jangan lupa dengan Allah, jangan jauh dengan Allah. Wa ma'lum annaka, dan diketahui juga, idza addaita shalah, apabila engkau menunaikan salat ini dengan gambaran yang disebutkan tadi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, la tajidu ta'aban, engkau tidak akan letih, engkau tidak akan capek. Walam tafutka maslahatas shalah, dan tidak akan merusak penghidupan kamu.
untuk kerja kau tu tak akan rosak dengan waktu-waktu itu. Ada orang bilang solat zuhur, mana solat zuhur ni tak sempat kerja. Waktu kita mau ke WC tu, masuk WC, sesibuk-sibuk kita masuk tak? Lebih banyak waktu di WC atau di waktu solat kita? Kita sakit lapar, sesibuk-sibuk kita makan tak? Makan. Lebih banyak waktu makan atau? Sangat ringkas sekali solat. Bahkan solat zuhur, kenapa Allah sembunyi, hendak diperjelas solat zuhur, solat asar, bacaannya apa sebabnya? Allah tahu ini jam sibuk. Allah tahu ini jam minta sibuk nyari-nyari kerja. Maka tak ada suara. Kalau ada suara waktu asar, kena imam meramput panjang, habis kerjaan orang. Nah, kalau imam panjang lebar, jadi didiamkan. Jadi tak ada yang banyak kena. Tetap ringkas. Ini waktu orang kerja. Allah tahu kita ni cari rezeki jam-jam ini. Sampai solat itu disuara disembunyikan, waktunya dipendekkan oleh Allah agar tidak mengganggu penghidupan kita. Ya, ini nikmat dari Allah yang mesti kita syukuri. Ya. Ya kan, biasa subuh kan bisa baca surah, maghrib ada, isyak ada, zuhur asar tak ada. Nanti bayangkan tak, zuhur asar orang baca. Imam ni kadang pun tak tengok keadaan, semau dia. Ya kan, orang sibuk ke, orang mau kerja ke, tak ada pandang. Saya rasa imam tu harus faham keadaan makmumnya, maka dia layak jadi imam. Oh, makmum ni orang kerja kantor gini, tak boleh panjang, dia harus tahu. Tapi mau cari imam yang faham dengan kondisi makmum itu jarang. Maka Allah sembunyikan. Udah, zuhur tak ada pakai suara. Kau mau panjang tak mungkin ada orang tak pakai suara mau baca surah panjang-panjang kan, tak mungkin. Ada ke? Tak suara dibaca Yasin? Tak ada. Tak ada. Tak mungkin panjang-panjang, tetap surah pendek dibacanya. Karena jam-jam itu sibuk. Kita ada kewajiban kerja. Allah tahu, bukan Allah tak tahu. Jadi tak ada alasan kita mengatakan tak solat, saya sibuk. Allah lebih tahu. Allah tahu, bukan Allah tak tahu. Ini jam sibuk kita kerja, Allah tahu. Jelas? Walam tafutka maslahatas shalah. Dan dengan tertib ini tidak akan merusak kemaslahatan penghidupan kamu. Ya. Jelas ya? Jadi jumlah rakaat sudah ditentukan 2, 4, 4, 3, 4. Terus ditambah lagi waktu yang ditentukan punya, semuanya ada hikmahnya. Tak ada yang tentukan Allah itu sia-sia, tak ada. Ada manfaat, ada kemaslahatan untuk kita. Semuanya untuk kemaslahatan kita. Allah tak butuh dengan solat kita. Allah tidak butuh dengan solat kita. Apapun yang Allah tetapkan, semuanya untuk kepentingan kita. Wa fi iqadil imam, dalam kitab Iqadul Himam dikatakan, famin lutfihi bik ayyuhal insan, daripada kelembutan Allah kepadamu wahai manusia, qalla a'dadaha ma'a sa'atiz zaman, Allah sedikitkan bilangan dengan luasnya waktunya. Yang tadi ana jelaskan, waktu luas 24 jam, yang dituntut Allah hanya 25 menit. Ini kalau ditinggalkan terlalu enggak ni? Halus sekali. Waktu luas Allah berikan 24 jam. Yang Allah minta dari waktu tersebut diwajibkan kepada kita hanya sebagian kecil sekali. Jadi kalau hitungkan hanya 25 menit. Ya. Jadi orang yang memang meninggalkan solat, ini orang terlalu benar. Ya kan? Orang yang istilahnya benar-benar durhaka sama Allah. Sangat durhaka sama Allah. Istilahnya kita kerja sama orang, digaji full sehari, so kerja 25 menit tak datang terlalu tak?
Gaji. Anda kan gaji sehari 200. Digaji 200. Nanti kerja 25 menit tak? Kerja nak gaji 200,000. Masih tak datang. Bebal benar tak? Durhaka benar. Ya. Hitungan seperti itu. Ya. Jadi Allah minta hanya 25 menit. Ente sibuk kantor, pertanian, permainan, serah ente mau lakukan apa pun. Allah hanya minta 25 menit. Allah hanya minta 25 menit saja. Ya. Belum lagi kalau dalam keadaan musafir boleh lagi dikurang 2 lagi. Dikurang apa lagi? Nanti dalam musafir solat 4 bisa jadi 2. Solat zuhur bisa jadi 2. Allah ringankan. Ini sayangnya Allah, kelembutan Allah kepada kita. Belum lagi gitu. Ente boleh majukan solat. Solat zuhur di asar boleh. Kurang apa lagi? Dari 25 menit minta dah. Udah cukup ringan dah. Kan? 25 menit dia cukup ringan. Kalau orang bilang tak solat, dia tak pergi kantor nongkrong di warung sampai sejam 2 jam. Alasan apa? Sibuk? Tak mungkin, tak masuk akal. Jadi nanti kita di hadapan Allah tidak ada alasan kita sibuk, kita tak bisa, tidak ada alasan sama sekali. Allah dah kasih keringanan 25 menit dengan pahala 50 solat. Habis itu nanti pergi musafir dikurangkan lagi 2. Padahal orang musafir pun tidak memberatkan solat itu. Tapi sayangnya Allah kurangi lagi 2. Habis itu ente boleh majukan solat di waktu. Ini nikmat yang harus kita syukuri, yang Allah berikan. Jangan sampai di hati kita ada beban dengan solat. Salah besar gitu. Ya. Ini dari kemudahan yang Allah berikan kepada kita agar si hamba tersebut tidak jauh dari Allah, agar si hamba tersebut tidak lalai kepada Allah, tidak berpaling dari Allah. Kalau kita jauh dari Allah, berpaling dari Allah, kita sendiri yang rosak. Karena apa? Allah sumber kebaikan, Allah sumber kemuliaan, Allah sumber kebahagiaan, Allah sumber ketenangan. Ketika kita jauh dari sumber ini, kita yang susah sendiri. Allah mewajibkan kita agar kita tidak tinggalkan. Ya. Kalau Allah tidak wajibkan solat bagi kita, kita tak akan solat. Jadi kewajiban itu nikmat juga dari Allah. Kalau Allah tidak wajibkan solat zuhur, tak kita solat zuhur. Andaikan solat semua macam solat duha. Siapa yang mau solat silakan, yang tak solat silakan. Tinggal semua solat. Allah ini ingin membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sumber kebaikan. Kalau kita jauh dari Allah, kita sendiri yang susah. Sayangnya Allah wajibkan. Allah permudah solat itu. Allah atur dengan waktu-waktu agar kita tidak meninggalkan solat itu. Itu kasih sayang Allah yang harus kita syukuri dalam solat. Nah. Yang pertama, wa ja'ala 'alaika salatan fi awwalin nahar. Allah jadikan engkau solat di awal siang. Awal siang ni maksudnya apa? Pagi. Awal nahar maksudnya pagi. Masuk waktu kerja, waktu siang disebutnya. Subuh itu, waktu subuh gitu. Kan? Tujuannya apa? Syukran lima azharahu laka min zahiril anwar. Agar kamu bersyukur kepada Allah dengan masuknya waktu pagi. Banyak orang bangun tak bangun lagi. Dengan waktu pagi itulah kita bisa mencari rezeki. Jadi kita syukur kepada Allah dengan masuknya waktu pagi. Yang kedua, waliyakuna nuhuduka ilaihi fi awwali qiyamik. Agar engkau memulai hari kamu dengan taat. Jadi itu solat subuh. Kenapa Allah membuka atur solat subuh? Biar kamu memulai waktu kamu dengan taat. Kalau kita memulai sesuatu dengan taat, biasanya setelah waktu itu akan taat kepada Allah.
Tapi kalau kita memulai sesuatu dengan lalai, maka setelahnya akan lalai. Maka Allah tetapkan solat subuh agar kamu memulai hari kamu dengan taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, jabrun lima hasala fi ghaflatik fi tuli manamik. Yang ketiga, untuk menamal kelalaian kamu di malam hari itu. Itu 3 keutamaan solat subuh. Diletakkan, kenapa diletakkan di waktu subuh? Yang pertama, agar kamu memulai ketaatan dengan memulai hari kamu dengan ketaatan. Yang kedua, kamu mensyukuri masuknya pagi itu. Kalau orang bersyukur dengan masuk pagi itu, insya-Allah semuanya Allah berkahi. Kemudian yang ketiga, untuk menutupi kelalaian-kelalaian kita di malam hari. Jelas. Jadi orang yang tidak solat subuh, satu, dia tidak bersyukur kepada Allah masuknya hari itu. Yang kedua, dia tidak mengawali harinya dengan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, dia tidak menutupi kelalaiannya di malam hari itu. Biasanya suasana orang tidak solat subuh, suasananya akan lalai kepada Allah. Jelas. Kemudian juga disebutkan kenapa solat subuh itu jumlahnya 2 rakaat? Karena Allah tahu bangun pagi ini masih suasana malas. Jadi diringankan oleh Allah 2 rakaat saja. Ya kan? Karena solat yang kedua, karena solat itu solat pembuka. Yang namanya pembuka pasti ringan. Ente makan pembuka, makan makanan ringan, bukan makanan berat. Jelas ya? Jadi 2 rakaat subuh, karena itu solat dalam kondisi kita baru bangun tidur, malas, Allah ringankan 2 rakaat. Ya. Allah tahu ni solat pembuka, diringankan 2 rakaat. Maka kalau kita tidak bersyukur sama Allah, sudah terlalu sekali. Yang Allah pandang ini kondisi kita. Sayangnya Allah sama kita dihitung subuh ni berat. Kalau dikasih 4 rakaat, kesian hambaku. Allah kasih 2 rakaat yang ringan je. Biar dimulai dengan ringan-ringan je. Intinya dia memulai harinya dengan taat kepadaku. Ini kasih sayang Allah kepada kita yang mesti kita syukuri. Yang kedua, wa ja'ala 'alaika salatan wasatan nahar ikhmadan anka lima azharahu fi dzalikal waqti min wufudin nari. Ya. Allah jadikan solat di pertengahan siang, solat apa namanya? Solat zuhur. Ya. Di antara fungsinya Allah tetapkan waktu zuhur itu untuk ikhmadan 'alaika, memadamkan api neraka yang dinyalakan untuk kamu. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa panasnya siang itu min syiddati faihi jahannam. Panasnya itu adalah hembusan neraka jahannam. Panas siang hari itu adalah hembusan neraka jahannam. Solat zuhur ini untuk memadamkan neraka yang dinyalakan untuk kita. Nah. Jadi orang yang tidak solat zuhur, dia membiarkan neraka itu terus menyala tanpa memadamkannya. Orang yang salat zuhur juga maka dikatakan orang yang jelek sekali hubungan dengan Allah, renggang hubungan dengan Allah. Apa sebabnya? Karena salat zuhur itu ada salat yang paling dirindukan orang-orang yang dekat dengan Allah. Apa sebabnya? Kenapa dikatakan salat zuhur ada salat yang paling dirindukan orang-orang yang dekat sama Allah? Karena waktunya terlalu jauh dari subuh ke zuhur. Maka Nabi katakan kalau suara azan kan kepada Bilal, wahai Bilal, bahagiakan aku dengan suara azanmu. Jadi tunggu lama ini, solat yang dirindukan orang-orang yang dekat dengan Allah adalah solat zuhur. Karena jaraknya jauh. Orang yang tidak punya zuhur memang tidak ada hubungan dengan Allah. Renggang sekali hubungan dengan Allah. Solat zuhur ini solat yang dinantikan. Sampai oleh karena itu
dikatakan ulama sampai disyariatkan solat duha itu untuk mengobati kerinduan mereka nunggu solat waktu zuhur. Disyariatkanlah solat duha karena dari subuh sekitar 6 jam lewat. Ini tidak ada solat, tidak ada kewajiban solat. Maka disunahkan solat duha untuk mengobati kerinduan mereka. Kita dah zuhur tak ada, duha pun tak ada. Memang tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah. Tapi solat zuhur solat yang dinantikan bagi orang-orang yang rindu dengan Allah karena panjangnya waktunya. Jaraknya dari dua solat ni jauh sekali. Terus waja'ala, yang ketiga, waja'ala 'alaika salatan qurban sirah fin nahar liyakuna syahidan laka biwujudi ta'ati. Kemudian Allah mewajibkan atas engkau solat mendekati hilangnya waktu siang, yaitu solat asar. Nah, solat asar satu bahwa solat asar itu adalah solat yang disaksikan oleh para malaikat. Karena pada waktu asar itu malaikat membawa amal kita. Amal untuk hari dulu dibawa waktu asar. Ya, setiap hari kan malaikat bawa amal kita, amal harian. Begitu malaikat naik kepada Allah, Allah bertanya, Allah yang maha tahu bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, bagaimana engkau tinggalkan hambaku? Lalu malaikat mengatakan bahwa aku tinggalkan hambamu dalam keadaan solat asar. Maka solat asar adalah penutup bagi hari tersebut. Penutup hari itu adalah solat asar. Maka sebagian ulama mengatakan solat yang paling afdal adalah solat asar. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan orang yang meninggalkan solat asar maka dia dihabiskan segala-galanya. Maksudnya begini, orang yang meninggalkan solat asar itu dia mau berbuat apa saja, dia tidak peduli. Maka ada seseorang pada zaman Nabi, dia membunuh anaknya. Udah dibunuhnya, anak dijadikan cuka lagi. Ya. Lalu dijual cuka ini ke orang. Jadi dosa sudah luar biasa sekali. Disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang perilaku yang kejam orang tadi. Apa kata Nabi? Orang itu pasti tidak solat asar. Orang yang tidak solat asar, dia akan melakukan semaunya apa yang dia mau. Tidak ada rem lagi. Orang yang meninggalkan solat asar. Ya. Jadi orang yang meninggalkan solat asar, dia mau membunuh, dia mau mencuri, dia mau obat, dia tidak peduli kita. Sudah lepas kontrol. Dan solat asar ni kalau hidup kita disebut sebagai penutup. Ya. Orang yang selalu menjaga solat asar maka merupakan tanda atau alamat orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena hari-harinya ditutup dengan yang baik, menjadi tanda bahwa dia ni tanda alamat bahwa dia mati dalam husnul khatimah. Orang yang melalaikan solat asar, kadang solat, kadang tidak solat asar, ini merupakan tanda dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena hari-harinya ditutup dengan su'ul khatimah. Jelas ya? Jadi solat asar itu adalah penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka bagus juga. Kalau hidup kita ditutup dengan bagus, maka hidup kita bagus. Namanya husnul khatimah. Kalau penutup hidup kita jelek, ya jelek juga, su'ul khatimah. Dan penutup hari adalah solat asar. Nah, orang yang menjaga solat asar adalah merupakan tanda orang ini, tandanya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya orang munafik, solat yang paling berat bagi orang munafik dua solat. Solat apa?
asar, isya. Ada yang mengatakan subuh. Solat yang paling berat. Memang tantangan solat asar berat, karena syaitan paling tak suka manusia menutup harinya dengan husnul khatimah. Paling tak suka syaitan. Jadi Allah jadikan solat asar ini agar kita menutup hari kita dengan yang baik. Maka ditempatkanlah solat itu di waktu asar. Sekarang masuk solat maghrib. Wa aujaba 'alaika salatan fi awwali zamanil lail. Dan Allah wajibkan engkau solat di awal malam, yaitu masuk waktu maghrib. Istiftahan di zalika zaman, agar kamu memulai malam kamu dengan taat kepada Allah. Tadi kan subuh memulai pagi dengan hari kamu dengan taat, memulai malam pun dengan taat. Maksudnya, jadi bagus sekali susunan. Bangun pagi mulai dengan taat, masuk malam, ya kan? Kalau hitungan bulan apa nih? Bulan Arab kan masuknya kan malam, ya kan? Masuk malam kita memulai dengan taat kepada Allah. Kama staftaha fi awwalin nahar, sebagaimana engkau memulai waktu siang itu dengan solat tadi, solat subuh. Wastihfadan lima yatawakka'u min ajaibil lail. Dan solat maghrib ini fungsinya juga sebagai penjagaan kita untuk malam hari. Orang yang menjaga solat maghrib, insya-Allah perkara-perkara yang malam, yang jelek yang datang kepada dia itu akan terhindarkan. Kalau istilahnya sebagai benteng gitu untuk malam, itu solat di malam hari. Dia memulai dengan taat di malam hari, maka orang itu dalam penjagaan Allah di malam hari. Ya, karena banyak hal-hal yang buruk itu yang terjadi kan di malam hari, bukan di siang hari. Banyak hal-hal yang jelek itu terjadi di malam hari. Maka solat maghrib ini sebagai penjagaan untuk di malam hari. Kemudian masuk yang terakhir, solat isya. Summa lamma aratta, kemudian manakala engkau antana ba'an saydik, engkau hendak tidur, engkau hendak meninggalkan Tuhanmu, engkau hendak bersenang-senang, wa tamatta'a fi fira, bersenang-senang di tempat tidurmu, amaraka antudi'u bi hudurik ilaihi, maka Allah wajibkan solat subuh itu sebagai solat perpisahan. Nah, solat isya itu solat sebagai solat perpisahan kita. Nah, itu mau senang-senang, mau lalai dalam keadaan lalai, maka Allah wajibkan penutupnya itu adalah solat perpisahan, dan itulah menjadi akhir ahdika bihi wujudat ta'atik. Nah, maka solat itu sebagai penutup solat malam dan penutup diri kita, ikatan kita dengan Allah, yaitu dengan solat isya kita tutup. Itu susunannya. Faham tak ke? Bingung ke? Ya? Itu ketentuan dari solat isya, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, jelas ya? Kemudian kita masuk yang kedua, wa alima ihtiyajika. Ya. Dan Allah mengetahui engkau berhajat. Tadi kan sudah solat, waktunya sudah jelas. Ya. Wa alima ihtiyajaka ila fadli fakassara amdadaha. Allah mengetahui engkau berhajat kepada anugerah Allah, maka Allah perbanyak solat itu dengan Allah perbanyak pahala solat tersebut. Yang tadi yang pertama Anda jelaskan. Allah tahu kita butuh dengan pahala, dan manusia perlu dengan pahala, karena pahala itu keselamatan mereka. Ya. Karena Allah sudah janji, barang siapa yang amal kebaikannya lebih banyak, dia masuk surga. Barang siapa amal kebaikannya sikit, dia masuk neraka, walaupun sebiji sawi beratnya. Lebih berat sikit tak neraka. Yang artinya kita butuh dengan pahala nanti di akhirat, karena di akhirat akan ditimbang semuanya.
Maka masa itu adalah masa yang paling menakutkan, mendebarkan, ya. Kalau banyak bilangan jahat, masuk neraka. Banyak bilangan baik, masuk ke surga. Allah mengetahui itu, bahawa kita perlu kebaikan, kita perlu pahala. Maka Allah banyakkan pahala solat tersebut. Faja'ala kulla salatin bi asyri fahuwa khamsun fil his khamsuna fi thawab, iaitu Allah jadikan tiap-tiap solat itu dengan 10 kali. Fahuwa fi khamsun fil his, pada kenyataan solat itu hanya 5, tapi dibalik semua itu sama dengan 50. Setiap solat dilipat gandakan 10 kali. Jadi setiap solat dilipat gandakan 10 kali. Jadi hakikat kita solat 5, padahal sebenarnya 50 solat yang kita lakukan. Allah lipatkan. Wa idza fa'alta fil jamaah, ya. Dan apabila kamu lakukan solat itu secara berjamaah, kana kullu wahidin bi 25, dilipat gandakan lagi 25, ada yang mengatakan 27. Jelas ya? Fasarat mi'ataini wa khamsina fi kulli salat, maka nilainya jadi 250 kebaikan. Ya. Jadi solat satu kan 10 kali 25 sama dengan berapa? 250. Ya. Jadi 5 waktu solat itu sama dengan 1250. Ya. 5 solat. Allah lipat gandakan 5 solat, pahala 10 tambah lagi. Allah tahu kita butuh lagi, lipat gandakan. Jamaah tambah lagi 25. Ini kalau jamaah biasa. Kalau solat jamaahnya di Masjidil Haram berapa? 100,000 kali. Kalau kita jaga solat je, insya-Allah selamat dunia akhirat kita. Kalau solat je kita jaga. Kita jaga solat, jamaahnya kita jaga, selamat dunia akhirat. Ditambah lagi kalau imamnya, imam bisa menggandakan pahala. Imamnya bagus, orang soleh, ya. Maka dalam hadis Nabi SAW, as-salatu khalfal maghfur ghafarallah, solat di belakang orang yang diampuni Allah, si makmum pun diampuni Allah. Kita solat, imamnya orang soleh, orang yang diampuni Allah, makmum pun termasuk orang yang diampuni oleh Allah. Kalau imam orang yang dimuliakan Allah, makmum pun dimuliakan oleh Allah. Jelas? Jadi kenapa Allah mewajibkan solat? Allah mewajibkan kita ke surganya, ya kan? Kenapa Allah sedikit bilangan? Karena Allah tahu kita malas. Tahu Allah kita malas solat. Tahu Allah kita ini lemah. Allah tahu kita ni sibuk nyari duit kata orang. Kadang tak sibuk nyari duit, sibuk main enggak. Ya kan? Allah tahu. Allah sedikitkan bilangan solat tersebut. Ya kan? Dan Allah tahu kita perlu pahala. Kita butuh sama pahala. Kalau hanya pahala 25 menit tak mungkin, logika tak masuk. 25 menit bisa sehari dalam taat tak mungkin. Allah tahu kita perlu. Allah lipat ke Allah, besarkan pahalanya. Satu solat sama dengan 50. Habis itu berjamaah 25 kali lipat. Dengan imam yang bagus tambah lagi pahalanya. Jelas ya? Ayo baca gitu. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Alima wujudad da'fi minka fakhallala a'da'aha wa alima ihtiyajaka ila fatihi fakassara indadaha. Allah mengetahui bahwasanya dirimu lemah, maka Allah sedikitkan bilangan solat. Ya, jelas saya paham ya hikmahnya. Apa? Allah tahu kamu ini lemah,
Allah sedikitkan bilangan solat itu terus. Dan Allah tahu bahwa engkau membutuhkan karunia-Nya, maka Allah perbanyak pahala bilangan solat tadi. Ya, Allah tahu kita perlu pahala, maka Allah perbanyak. Maka kunci semua ibadah itu solat. Kunci semua ibadah solat. Orang yang rosak solat, solat semua ibadahnya rosak. Allah dah kasih jalan solat, dah kita jaga 5 waktu secara berjamaah, itu cukup untuk sehari. Ya. Cukup untuk sehari. Dan orang yang solat 5 waktu atau berjamaah, orang ini tidak bisa disebut orang lalai, orang yang ingat kepada Allah. Dan tidak bisa dikatakan orang jauh, orang ini dekat kepada Allah. Yes. Nah, ini hikmah yang terakhir termasuk dari nikmat-nikmat yang Allah berikan di dalam solat. Hikmah yang terakhir. Baca kita dari awal dulu, jadi biar kita paham hikmah yang pertamanya. Lama aliman aku min kawujudan dari yang Baca. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu tuhratun lil qulub. Enggak, itu setelahnya. Setelahnya. Lamma alimal haqqu minka. Kita udah baca kan? Udah selesai kan? Udah. Apa? Lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawwana laka ta'at. Wa alima ma fika min wujudi syarrah. Fahajaroha alaika fi ba'dil awqat. Allah mengetahui bahwasanya engkau mudah malas, bosan. Maka Allah jadikan perbuatan taat itu bermacam-macam. Itu syukuri, bermacam-macam taat itu mesti syukuri terus. Dan Allah mengetahui bahwasanya engkau memiliki sifat rakus. Maka Allah larang beberapa waktu untuk melaksanakan sholat. Allah batasi waktu. Kalau enggak kita ni rakus. Akhirnya yang kalau udah rakus, maka ibadah kita yang lebih berminat kepada nafsu, maka Allah batasi tentu. Jadi mau masuk solat, masuk solat zuhur sini bukan karena nafsu kita. Agar solat kita sempurna. Solat yang dilakukan dengan nafsu, biasanya solat ini akan lalai kepada Allah. Nah, terus, jadi ketentuan waktu sudah ada, kenapa dibatasi waktu? Terus. Liyakuna hammuka iqamatus shalah la wujudas shalah mama kullu musallin muqim. Agar semangatmu, fokusmu hanya tertuju pada kesempurnaan salat. Kualitas salat. Bukan hanya sekedar salat, karena tidak setiap orang yang salat itu sempurna salat. Kualitas salat dibatasi, waktu itu ada untuk kualitas salat. Andaikan ente boleh salat zuhur berapa banyak pun, yang solat 10, 20 tak tentu harah. Dibatasi 4 rakaat. Dah, tak usah macam-macam lagi. Dah cukup 4 lah ni. Jadi manusia agar fokus kepada kualitas, bukan kuantitas. Jelas. Kualitas. Kalau tidak dibatasi, orang akan sibuk dengan jumlah banyaknya. Kalau dibatasi, dah, dia stop, dia akan kepada kualitasnya, bukan kuantitas. Karena orang yang sibuk pada kuantitas itu biasanya ditunggangi oleh nafsu. Yang pada kuantitas jumlah itu tunggangi nafsu. Kalau kualitas biasanya tidak akan ditunggangi nafsu. Ya udah cukup, dah masuk azan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.